Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan a'addaha li liqa'ihi zafara. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang sempurna, pemilik kesempurnaan, dan yang tertinggi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah mengatur dunia dengan baik dan lengkap, semua sisi dan sudut kehidupan, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu yang ada, Allah yang menciptakan awal, dan Allah yang telah menciptakan akhir. Salawat dan salam keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, Nabi yang telah menerapkan apa yang diajarkan Al-Quran dalam kehidupannya, kesederhanaannya, kerendahan hatinya, kemuliaan jiwanya, kearifan putusannya, ketegasan prinsip hidupnya, menjadi penyebab semua orang akan mengatakan bahwa dialah contoh manusia yang ideal, manusia paripurna, penyempurna segala nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sebagai agama yang sempurna tentu tidak hanya mengatur tata cara ibadah, akan tetapi Islam mengatur juga soal-soal politik. Islam mengatur tentang etika, bahkan Islam mengatur tentang bagaimana memilih pemimpin yang kemudian diistilahkan di Indonesia dengan pemilihan pemilu kada atau pemilu yang insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki pilkada serentak tahun 2020. Sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji sedikit bagaimana pemilu dan agama itu. Apakah kemudian segala sesuatu yang kita lakukan ini juga didasarkan oleh syariat, juga didasarkan oleh akidah kita sebagai orang Islam, sehingga kita ingin mendapatkan satu penjelasan tentang bagaimana berjalannya demokrasi di negara kita. Sebagaimana kita tahu bersama, Indonesia adalah negara demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Berbicara tentang kedaulatan rakyat berarti membicarakan tentang kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Sehingga segala sesuatu untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat itu, maka dilaksanakanlah yang namanya pemilu, pilkada, baik pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu DPR, DPD, memilih gubernur, memilih bupati, dan memilih anggota DPD, dan seterusnya sampai kepada memilih seorang kepala desa. Hadirin, sahabat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam aspek ini kita bisa melihat bahwa ternyata memang dalam konteks perwakilan ini yang diwujudkan dari demokrasi perwakilan yang dikenal di Indonesia selama ini, karena memang tidak semua rakyat dapat memimpin, sehingga perlunya perwakilan umat atau rakyat sebagai aspirasi rakyat. Kalau dalam konteks agama, kata kedaulatan itu diartikan dalam bahasa Arab yang berarti daulah atau dulah. Jadi dia bisa diartikan daulah atau dulah. Dalam kamus Az-Zurjawi dikatakan secara harfiah, dulah atau daulah itu berarti putaran atau berarti juga giliran.
Sehingga kata daulah memiliki dua makna. Yang pertama, dulatan berarti beredar, atau istilah ini dihubungkan dengan adanya larangan peredaran kekayaan hanya di antara orang-orang kaya saja. Yang kedua, nudawiluha, yang berarti mempergantikan. Istilah ini kita dapatkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Akan ada masa di mana Allah mempergilirkan kejayaan di antara kamu. Allah akan mempergilirkan kekuasaan di antara kamu. Bahkan Allah akan mempergilirkan kekayaan di antara kamu. Dalam konteks kehidupan silih berganti ini, antara orang sehat, orang sakit, orang bahagia, orang sedih. Ternyata begitu juga dalam konteks kekuasaan. Allah mempergilirkan itu. Kalau kita hubungkan ayat ini, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dengan regulasi kita bahwa seseorang itu dapat dipilih dalam satu pemilihan, dan setelah dia terpilih menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi presiden, dapat dipilih untuk satu periode berikutnya. Regulasi kita membatasi seseorang itu terpilih dalam konteks 2 periode. Setelah itu tidak bisa lagi dipilih dalam masa dan wilayah yang sama. Dia harus naik tingkat atau berada pada jenjang berikutnya. Nah, kalau kita lihat watilkal ayyamu nudawiluha, bahwa ternyata memang daulah Allah mempergilirkan di antara masa-masa ini, baik dalam konteks kekuasaan, harta benda, atau aspek-aspek yang lain. Sehingga hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah peradaban Islam, kata daulah digunakan untuk menunjukkan pengertian kekuasaan atau rezim. Kita mengenal istilah daulah Bani Umayyah atau daulah Bani Abbasiyah. Sehingga konteks kedaulatan sebagai konsep kekuasaan untuk mengatur kehidupan yang bersifat terbatas, atau istilahnya adalah muqayyad, relatif atau nisbi, atau sesuatu yang tidak terbatas, ghairu muqayyad. Sehingga kita mesti meyakini bahwa kekuasaan absolut, kedaulatan absolut itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur alam semesta ini melalui hukum-hukum alamnya dan mengatur kehidupan manusia melalui sinyal-sinyal hukum moral yang diilhamkan kepada setiap nurani kita atau setiap manusia, atau diwahyukan melalui para nabi dan rasul. Sehingga dalam konteks kedaulatan, dalam konteks kita sebagai manusia, dalam satu negara, sebagai bangunan sosial dan proyek peradaban yang direkayasa oleh manusia dalam satu wilayah, maka ini artinya kedaulatan manusia secara kolektif sebagai khalifahnya. Sehingga jamaah, sahabat-sahabat sekalian, kita bisa menemukan ini pernyataan-pernyataan kedaulatan ini di dalam Al-Quran. Sebagai contoh misalnya dalam surah Al-Imran, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan. Dalam tafsir yang lain, itu dikatakan bahwa kerajaan ini bisa diterjemahkan sebagai sesuatu yang dimiliki. Jadi raja adalah sesuatu yang menguasai. Raja adalah sesuatu yang memiliki. Sehingga ayat ini bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang berdaulat. Selanjutnya kata rakyat diartikan dengan segenap penduduk dalam satu negara. Kalau dalam bahasa Arab itu kita menjumpai kata ra'iyah. Nah, kata ra'iyah ini mengacu pada pengertian masyarakat atau rakyat. Sehingga pada dasarnya rakyat pada satu negara itu adalah pemegang kekuasaan. Artinya rakyat menjadi sumber kekuasaan, sekalipun dalam arti yang sangat relatif. Kalau kita lihat dalam kajian-kajian Islam, ulama-ulama kita sebetulnya sudah mengkaji tentang demokrasi, sudah mengkaji tentang pemilu ini.
Misalnya kita dapat identikkan kajian pemilu itu oleh ulama Muhammad Rashid Ridha, Abul A'la al-Maududi, yang pernah ada teorinya tentang teodemokrasi. Tentang teodemokrasi ini, bahwa Allah, Tuhan, menurunkan kedaulatannya kepada rakyat, kepada khalifahnya, sehingga dijadikan teodemokrasi. Kita pernah mendengar suara rakyat itu suara Tuhan. Tapi kalau dalam istilah agama, kalau teorinya Abul A'la al-Maududi ini, dia mengatakan bahwa kekuasaan itu milik Tuhan. Lalu Allah lah yang membagi-bagi kekuasaannya kepada rakyat-rakyatnya, kepada khalifah-khalifahnya, sehingga kekuasaan yang kita miliki itu adalah amanah. Nah, ketika kekuasaan ini menjadi amanah, maka dia akan berubah menjadi sesuatu yang diamanahkan oleh Tuhan untuk digunakan kembali kepada khalifah-khalifah Tuhan. Dalam hal ini adalah sebuah kesejahteraan. Kalau kita kaji kajian-kajian yang dilakukan oleh Abul A'la al-Maududi, Yusuf al-Qardawi, Abdul Qadir al-Auda, itu dia memiliki pemanaan-pemanaan tentang pemilu dan demokrasi ini. Misalnya diartikan bahwa istilah dalam Islam itu dikenal dengan nama baiat. Baiat ini adalah pemberitahuan rakyat yang memberikan baiat, persetujuan atau ridha terhadap seseorang yang akan dibaiat. Dalam hal ini terwujud dalam pemilu hari ini. Nah, ridha, kerelaan rakyat itu dalam regulasi kita itu dibuktikan dengan suara terbanyak. Jadi suara terbanyak inilah yang akan menjadi pemimpin dalam level-levelnya, dalam setiap pemilihan, dalam setiap pilkada atau pemilu. Suara terbanyak. Sehingga dengan demikian, kata suara terbanyak itu dalam agama tidak dikenal, tapi agama mengenal yang namanya ridha. Keridhaan rakyat inilah yang diartikan bahwa ketika banyak orang yang ridha terhadap sesuatu yang dipilih itu, maka itulah yang dianggap dengan orang yang diinginkan. Ya, dalam bahasa agama itu namanya murah, orang yang diinginkan. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dalam kenyataan sejarah peradaban Islam, ketika Rasulullah SAW menghadap kepada Tuhan, dalam bahasa fikih beliau meninggal dunia, karena orang tasawuf mengatakan itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekhalifahan itu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dalam menggantikan Rasulullah ternyata ada proses pemilihan di situ. Jadi bagaimana Bani Saqifah, Bani Sa'idah itu, bagaimana suku Ansar, suku Hazrat dan suku-suku itu yang ada, yang kemudian menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah. Walaupun pada dasarnya Abu Bakar tidak menginginkan atau terlalu menginginkan kekhalifahan itu, tetapi masyarakat menunjuk dia itu sebagai khalifah dengan proses-proses yang sudah ada. Nah, proses pemilihan Abu Bakar ini berbeda dengan proses pemilihan atau naiknya Umar bin Khattab itu menjadi khalifah. Begitu juga seterusnya. Setelah Umar bin Khattab, naiklah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Setelah Ali bin Abi Thalib, naiklah Utsman bin Affan sebagai khalifah. Kekhalifahan ini dikenal dengan nama Khulafaur Rasyidin. Terjadi perbedaan sistem. Bagaimana cara naiknya, mulai dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Artinya apa? Ternyata agama hanya memberikan satu justifikasi, yakni yang sesuatu yang wajib, yaitu keadilan, ya, sama kewenangan dan kedudukan setiap orang dengan syarat-syarat tertentu, kejujuran, amanah, patona, dan seterusnya. Bagaimana mekanismenya, bagaimana sistemnya, itu dikembalikan kepada bagaimana lokalitas sesuatu yang terjadi. Di Indonesia itu diistilahkan dengan pemilu atau pilkada. Sehingga dalam konteks memilih pemimpin ini, kalau kita lihat pada sejarah peradaban Islam, ternyata memang konteks demokrasi itu sudah diajarkan oleh agama kita jauh sebelum ajaran demokrasi diproklamirkan oleh orang-orang yang hari ini menyatakan sebagai sebuah demokrasi. Yang selanjutnya, syariat Islam itu juga memberikan pengakuan, ya, seperti yang dibahasakan tadi tentang bai'ah. Jadi sekalipun tidak ada metode-metode tertentu untuk menentukan keridhaan itu dengan cara apa, tetapi yang pasti adalah sesuatu yang disimbolkan ini adalah tujuan utamanya itu adalah untuk menjadi pemimpin. Sehingga aspirasi masyarakat kita memiliki satu kesepakatan bahwa yang menjadi pemimpin itu adalah
wakil yang telah memenuhi syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, lalu bagaimana tentang problem-problem pemilu kita hari ini? Bagaimana agama menjawab problem-problem pemilu kita dengan pendekatan-pendekatan dalil akli dan dalil nakli yang bisa kita lihat. Misalnya tentang problem pemilu kita hari ini adalah bagaimana itu golput yang diistilahkan dengan golongan putih. Orang-orang yang tidak mau ikut pemilu, orang-orang yang tidak mau ikut mencoblos dengan alasan-alasan yang ada. Bagaimana agama melihat ini? Maka kita akan melihat dulu apa esensi pilkada itu, apa esensi dari pemilu itu. Tentu saja pilkada yang dimaksud, pemilu yang dimaksud adalah pemilu yang berjalan sesuai dengan regulasi-regulasi yang penuh dengan kejujuran, yang penuh dengan kesantunan, sesuai dengan peraturan yang ada. Maka esensi dari pilkada serentak ini atau esensi dari pemilu itu adalah untuk memilih pemimpin. Nah, untuk memilih pemimpin dalam Islam hukumnya adalah wajib. Jadi dalam Islam memilih pemimpin itu hukumnya adalah wajib. Untuk apa? Untuk menegakkan imamah dan untuk menegakkan imarah dalam kehidupan bersama. Sehingga kita bisa memberikan satu jawaban, bagaimana pemimpin itu? Nah, pemimpin itu memilih pemimpin yang jujur, beriman dan bertakwa, yang amanah, yang mempunyai kemampuan, memperjuangkan kepentingan rakyat dan seterusnya. Itu kaidah-kaidah hukumnya. Sehingga dalam perspektif penyelenggara pemilu itu, pilihlah orang yang terbaik menurut kita masing-masing. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada pemaksaan. Sebagai simbol dari satu kebebasan yang berdemokrasi, tentu saja kebebasan yang tetap bertanggung jawab. Sehingga memilih pemimpin itu hukumnya adalah wajib. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa golput ini adalah segala hal yang kemudian disuarakan oleh orang-orang dalam perspektif agama ini tidak boleh diikuti. Karena kita wajib untuk memilih pemimpin kita yang terbaik menurut kita. Kalau kita orang-orang baik ini golput, sehingga ada pemimpin yang baik itu menjadi berkurang suaranya, akhirnya menjadi tidak terpilih karena kita yang menjadi golput. Ini adalah akan merugikan kita bersama. Sehingga dalam kajian agama ternyata hukum memilih pemimpin itu adalah wajib. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana yang disampaikan bahwa memilih pemimpin itu hukumnya adalah wajib, karena dalam pandangan Islam itu kan sudah sangat jelas bahwa dalam satu hadis Nabi itu dikatakan, sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling dekat kedudukannya dengan Tuhan itu adalah pemimpin yang adil. Jadi pada hari kiamat nanti yang paling dicintai oleh Allah itu adalah pemimpin yang adil. Begitu juga sebaliknya. Yang paling dibenci oleh Tuhan itu, yang paling jauh tempat duduknya, yang mendekati neraka itu adalah pemimpin yang zalim. Sehingga terpilihnya pemimpin yang adil itu juga berbanding lurus dengan pemilih yang adil. Terpilihnya pemimpin yang jujur harus juga dimulai dari pemilih yang jujur. Karena akan menjadi simbiosis hubungan yang kemudian akan memberikan dampak. Jadi pemilih yang jujur akan melahirkan pemimpin yang jujur. Nah, itu dalam konteks bagaimana menjawab tentang golput tadi, yang dari kajian kita sudah bisa memberikan tentang bagaimana kehidupan demokrasi itu, sehingga kita wajib memilih pemimpin kita. Itu dalam perspektif agama. Kalau kita kaji di Mandar ini, ternyata juga demokrasi itu sudah berjalan dengan baik. Dalam sejarah kerajaan yang ada di Mandar bisa kita lihat konsep-konsep demokrasi itu. Seperti yang dinyatakan oleh Raja Mandar Todilaling, itu kan pernah mengatakan, Marondon Duambongi, mua nao dan muake menjadi maradia. Besok lusa, biar anak saya, cucu saya, jangan diangkat menjadi raja, jangan diangkat menjadi pemimpin, mau ande macua kelo-kelona. Kalau tidak baik akhlaknya. Ini kan ajaran demokrasi yang luar biasa. Jadi siapapun yang akan terpilih itu punya kewenangan, punya kedudukan yang sama. Bagaimana memilih pemimpin? Dalam orang-orang Mandar juga sudah mengajarkan kita yang luar biasa, kaidah makro, etika yang diajarkan kepada kita. Tentang bagaimana cara memilih pemimpin itu. Dalam bahasa-bahasa lontar kita sering menemukan tentang
pernyataan. Cara memilih pemimpin adalah pilihlah orang tumamea gambana. Siapa itu? Itu yang dianggap orang yang manara masikola tamatoba mengaji. Ini adalah etika akhlak. Manara masikola itu diartikan dengan intelektual. Orang yang punya intelektual tamatoba mengaji itu diartikan dengan akhlak. Jadi ada perpaduan antara ilmu dengan iman. Ada perpaduan antara intelektual dengan akhlakul karimah. Itu konteks-konteks makro dalam konteks kita wajibnya untuk memilih pemimpin yang baik. Nah, lalu ada anggapan masyarakat mengatakan bahwa kalau kita ikut mencoblos kita juga tidak dapat apa-apa. Kita tetap jadi rakyat, kita tetap miskin. Saya kira negara ini kita perlu belajar dari orang-orang tua kita. Orang-orang tua kita mengorbankan nyawa untuk merebut kemerdekaan. Maka hari ini kita butuh suatu keikhlasan. Bangsa dan negara ini membutuhkan orang-orang yang mau mengabdi, ya, mengisi kemerdekaan ini. Seperti yang dikatakan oleh Soekarno, jangan pesimis, jangan pernah bertanya apa yang bangsa dan negara ini telah berikan kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang telah engkau berikan kepada bangsa dan negara ini. Selanjutnya, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana tentang di pemilu itu beredar tentang berita-berita hoax, kebohongan yang kemudian kita kenal dengan black campaign, ya, kampanye-kampanye hitam itu. Nah, kalau dalam pandangan agama, kebohongan itu baik lewat medsos itu bisa diidentikan dengan fitnah. Nah, fitnah itu dalam bahasa agama, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bagaimana dosanya itu? Dalam Al-Quran Allah mengatakan begini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, ketika hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa satu berita, fatabayyanu, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu akan menyesal atas perbuatan itu. Jadi agama mengatakan bahwa fatabayyanu, telitilah. Nah, di sini adalah konteks bahwa agama tidak membenarkan orang-orang yang kemudian menyebarkan fitnah itu, menyebarkan satu informasi yang faktanya tidak demikian, itu diancam dengan ancaman yang sangat keras. Nah, kita lihat ancamannya seperti apa. Ada satu kisah yang sangat menarik pada hari ini kita angkat tentang Rasulullah SAW itu pernah bermimpi. Ya, dalam mimpinya itu dia didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini menarik tangan Rasulullah, dibawa ke sebuah tanah lapang yang luas. Di tanah lapang itu Jibril dan Rasulullah menyaksikan ada dua orang. Dua orang itu satunya memegang gancu dari besi, lalu ditempelkan di pipinya orang yang lain itu, lalu ditarik gancu itu sehingga pipi orang ini terputus. Lalu ditarik lagi yang satu sehingga pipinya juga terputus. Ketika sudah terputus dengan perasaan sakit yang luar biasa, dipulihkan kembali. Kemudian ditarik lagi, kemudian dipulihkan lagi. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, apa makna dari peristiwa itu ya Jibril? Jibril mengatakan, itulah yang akan terjadi. Orang itu akan ditarik pipinya, lalu disambung kembali seterusnya sampai dunia kiamat. Inilah orang yang selalu menyebarkan fitnah, menyebarkan berita-berita yang tidak benar ke seluruh penjuru dunia. Sehingga sahabat-sahabat sekalian, kisah ini menggambarkan bagaimana agama melarang kita untuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar atau bukan pada faktanya, atau menambah berita itu, atau mengurangi sehingga mengangkat sesuatu yang mau kita angkat, menghinakan sesuatu yang mau kita hinakan. Yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, problem pemilu kita hari ini adalah money politik atau politik uang itu. Bagaimana agama menjawab money politik atau politik uang itu? Sangat jelas hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Politik uang atau money politik ini bisa diidentikan dalam bahasa agama itu namanya riswah. Apa riswah itu?
Riswa itu identik dengan suap. Dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknatullahi ala ghashi wal murtashi. Laknat Allah terhadap yang memberi suap dan penerima suap. Jadi satu tingkat derajatnya dari iblis. Kalau iblis itu derajatnya itu adalah terkutuk. Di bawahnya terkutuk itu adalah laknat Allah. Jadi Allah melaknat orang-orang yang memberi suap dan orang-orang yang menerima suap. Nah, misalnya saya mau memilih orang ini menjadi pemimpin, menjadi gubernur, menjadi bupati. Saya tidak jadi pilih ini orang, padahal baik menurut saya. Kenapa? Karena seseorang yang lain memberikan saya uang. Nah, sehingga uang yang saya terima ini diistilahkan dengan money politik. Nah, kalau demikian, maka saya termasuk kategori penerima suap. Nah, laknat Allah itu luar biasa terhadap orang-orang yang memberi dan yang menerima suap itu. Terlepas dari itu, hadirin, bisa kita bayangkan apa bahayanya dari money politik ini? Bahayanya bukan hanya pada penerima dan pemberi, tapi bahayanya bagi paradigma generasi kita di masa-masa yang akan datang. Kalau semua orang terpilih karena mendapatkan memberi uang itu, maka ketika dia terpilih, dia tidak akan memikirkan kesejahteraan bangsa, kesejahteraan rakyat ini, tapi memikirkan bagaimana kembalinya modal yang dikeluarkan dalam pemilu itu. Satu cerita menarik misalnya tentang anekdot. Ada orang Mandar, dia datang menjual anjingnya. Ditawarlah anjingnya ini. Berapa harga anjing tak, Pak? 500.000 saya tawar. Orang Mandar ini mengatakan, saya tidak mau. Mengapa? Karena anjing saya ini sudah saya latih. Dia bisa digunakan untuk menjaga rumah. Dia tahu orang yang datang itu adalah orang yang baik-baik atau orang yang mau mencuri. Dia bisa digunakan untuk jaga kebun. Lalu berapa kita jual anjing tak? Saya baru bisa jual ini ketika dijual dengan harga 2 juta. Akhirnya dibelilah anjing ini dengan harga 2 juta. Jadi kalau besok pilkada ini dimulai, ada orang yang memberikan kita uang 200.000 dan kita terima, berarti harga anjing lebih mahal dari harga manusia. Ini adalah paradigma agama, paradigma budaya yang mesti dikembangkan dalam pilkada serentak tahun 2020 ini agar terpilih pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, yang memang dikehendaki oleh rakyat. Inilah jamaah sahabat-sahabat sekalian, sahabat Bawaslu, untuk kemudian melengkapi kajian kita bagaimana melihat paradigma agama dengan pemilu ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah juga kita kembalikan segalanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.